tiba-tiba bicara soal sogok menyogok. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Tudlu itu artinya menurunkan timba. Saya punya timba, saya turunkan untuk ambil air. Saya bawa naik air. Orang yang menyogok kepada orang yang memberi putusan itu seperti menurunkan timba untuk dia ambil air. Waktu menurunkan timba, timbanya tidak terlihat oleh orang luar karena dia di dalam sumur. Apa hukum menyogok dalam Islam? La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, orang yang menerima sogok dilaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Orang yang kena laknat jauh dari rahmat Allah. Dari masogok 5 juta, 50 juta mau jadi pegawai. Rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Diterima sogok, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker jadi nasi, disuap ke mulut, Allah membarik lana fima razaqtana wa qina azabannar, nawaitu sama adna wa ma kasumtu bika amantu. Nyogok terbagi dua, ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Penerimaan guru syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun, ijazahnya FKIP IP 3,7. Tiba-tiba datang dia, kau sudah menghonor berapa tahun? 5. Kau ijazah dari mana? FKIP. Nilaimu berapa? 3,7. Lalu apa kata pegawai? Wani piro. Maka saat dia membayar itu boleh, karena dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak mengambil, itu akan diambil oleh orang lain, maka dia boleh ambil, itu hak dia. Dan Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan la'an Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat penyuap dan menerima suapan. Setetes darah gara-gara semangkuk nasi berubah setetes darah masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dari sogok menyogok. Bagaimana hukum jadi PNS, TNI, Polri tapi masuknya lewat jalur salah? Misalnya antara lain nyogok. Ini panjang cerita. Nyogok terbagi 2. Ada nyogok haram, ada nyogok halal. Tapi ini mesti dengar baik-baik. Jangan sampai nanti muncul di internet somad menghalalkan nyogok. Saya nggak mau. Penerimaan guru syarat menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba datanglah seorang pelamar. Kamu ijazahnya apa? FKIP. Nilainya berapa? 3,7. Sudah menghonor berapa lama? 5 tahun. Lengkap 3-3-nya? Iya. Saya mau daftar ya. Wanipir. Ustaz Somad pernah menyogok? Enggak. Menerima sogok? Belum ada yang ngasih. Lulus PNS tes murni. Tidak seperak haram ada menyogok. Lulus. Sampai sekarang ada pernah orang ngasih duit untuk ustaz menyogok? Tidak, karena saya tak ada punya kekuasaan. Allah menjaga saya supaya tak menerima sogok. Andai saya jadi pejabat mungkin dah banyak juga dapat duit. Sulit kita tolak kan? Mau ditolak mubazir. Masa kita terima dengan berat hati? Kasihnya 20 miliar, kita ambil, kita keluarkan 2,5%, pergi umroh, selesai. Kalau kamu bayar 50 juta, kamu lulus. Maka saat itu boleh dia bayar, karena dia sedang mengambil haknya. Karena kalau tidak dia ambil, hak itu akan diambil oleh orang lain yang lebih fatal akibatnya. Ambillah itu. Kenapa? Karena kalau kau tidak ambil, terserah engkau. Mau kau ambil, ambil. Mau tidak, tidak. Silakan. Adapun bagi yang menerima, maka dia makan haram. Kalau 50 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 500, istiqomah. Menyogok tidak ada yang lihat. Turun di bawah sumur, ada tidak dia ambil? Dia ambil air. Nah itu yang dimaksud. Dan janganlah kamu menurunkan timba, maksudnya jangan memberi sesuatu kepada siapapun yang dapat memberi putusan dan putusannya itu merugikan orang lain. Kau pikir Ka'bah itu mesin laundry? Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Labbaik Allahumma
syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau datang pakai duit korupsi setan. Yang model tak haram itu gimana? Syarat teknik sipil, memang ijazah teknik sipil. Syarat IP 3,7, memang sudah 3,7. Mesti menghonor 5 tahun, memang sudah ada ijazah honor 5 tahun. Tiba-tiba waktu melamar, apa kata si penjaga? Kamu serahkan 5 juta. Kalau tak kamu serahkan, saya tak kasih. Nah, itu boleh dia kasih 5. Kenapa? Dia mengambil hak dia. Itu tak haram. Tapi penjelasan ini mesti dengar baik-baik. Kalau tidak nanti muncul isu Abdul Somad menghalalkan korupsi. Sayati 'ala an-nasi zamanu yustahallu ar-rashwatu bil hadiyah wal qatlu bil mau'izah. Yuqtalul bari'u litu'abul 'ammah. Akan datang kepada manusia satu zaman disulap menjadi seakan-akan halal dengan nama hadiah. Kalau bahasa sekarang sumbangan. Memang IP dia 3,7. Memang dia sudah menghonor 5 tahun. Memang dia sudah sarjana teknik sipil. Hanya saja si penjaga ini mengatakan, ini gulai, dia suka pegang sendoknya. Ini punya kamu memang. Iya, marilah kasih ke piring saya. Wani piro sampean. Mau berapa? 5 juta. Bayarlah. Itu tidak menghalalkan yang haram. Itu mengambil hak punya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, barang apa yang haram yang Anda maksudkan? Kata Nabi SAW, suap menyuap dalam perkara hukum sehingga mendapatkan yang bukan haknya. Bayar. Yang haram mutlak sama sekali, dia bawa ijazah. IP-mu berapa? 2,0. Sudah berapa lama menghonor? Baru 1 bulan. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Maka tiga-tiganya tidak memenuhi syarat, dibawanya duit setengah koper. Bisa pak? Enggak bisa. Ini pak? Bisa. Maka saat itu kau berdua sama-sama haram. Gajimu haram, SPPD-mu haram, uang tunjanganmu haram, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul haram semuanya. Kau bawa duit itu ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, haram semua. Kalau keras haram, zaduka haram, la labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat panggilan Allah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana hukum seorang nyogok jadi pegawai dengan jalan harapan apakah gaji yang dia dapatkan itu halal atau haram? Nyogok terbagi 2. Ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok tempatnya di neraka. Penerimaan CPNS yang mau diterima ini syaratnya IP-nya harus 3,7 dan harus sarjana teknik sipil. Tiba-tiba masuk IP 3,5 dan bukan teknik sipil, bisa lulus karena menyogok 100 juta. Ini haram, tak ada tawar-menawar. Haram, 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 karena dia sudah menyingkirkan si teknik sipil. Sebetulnya ada 3,7 situ, tercampaklah dia, tapi dia orangnya cerdas, dia entrepreneur, lebih kaya pula dia dari PNS. Kalau begini modelnya haram. Ya ini bahayanya riswah, itu bahayanya suap tadi itu. Dalam satu hadis Nabi juga menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang sogok semuanya mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerimaan guru syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun, ijazahnya FKIP IP 3,7. Tiba-tiba datang dia, kau sudah menghonor berapa tahun? 5. Kau ijazah dari mana? FKIP. Nilaimu berapa? 3,7. Lalu apa kata pegawai? Wani piro. Yang menyuap ini sukarela ataupun terpaksa, yang disuap ini pun terpaksa ataupun menerima dengan sukarela. Kalau itu bentuknya suapan maka sama-sama haram. Yang menyuap haram, yang menerima suapan pun haram walaupun enak. Maka saat dia membayar itu boleh karena dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak mengambil, itu akan diambil oleh orang lain.
maka dia boleh ambil, itu hak dia. Saya itu punya ijazah, layak saya jadi PNS, cuman PNS itu ruwet misalnya. Kalau nggak nyogok saya nggak bisa lolos, kan begitu. Kalau saya nggak bayar saya nggak lolos. Saya sebenarnya berhak, saya nilai saya terbagus kok, prestasi bagus. Kalau saya megang jabatan itu layak, karena layak maka dia tidak sebut nyogok. Dia membayar untuk bisa mengambil posisi tersebut. Dia bukan nyogok karena dia membayar sesuatu yang haknya dia. Cuman dia punya keharaman dari sisi apa? Sisi membudayakan itu. Coba gara-gara dia nyogok kan semuanya jadi nyogok. Biarpun sogok dengan definisi sogok sesungguhnya, nyogok sungguhnya atau tidak, yang jelas dia adalah budaya tidak baik. Apa hukumnya orang cari kerja dengan menyogok, kemudian gaji hasil dia terima setiap bulan? Bagaimana, haram atau tak haram? Sogok terbagi dua. Harap dengar baik-baik, jangan nanti keluar fitnah Ustadz Somad menghalalkan sogok. Nyogok itu adalah membayar untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Penerimaan PNS guru, syarat honorer 5 tahun, 2 ijazah FKIP, 3 IP 3,7. Dia sudah honorer 5 tahun, ijazahnya memang FKIP dan IP-nya 3,7. Ketika dia datang ke Diknas, Pak, ini syarat-syarat saya cukup syarat. Kata orang Diknas, wani piro. Cuman waktu Anda nyogok menjadi budaya. Kalau seandainya calon PNS gak nyogok semuanya, diangkat enggak kira-kira? Tetap diangkat ke sebelum pegawai. Gara-gara Anda nyogok, budaya nyogok berjalan. Dan karena Anda itu waktu naiknya jadi penyogok, waktu Anda duduk di tempat tersebut, ya saya pengen disogok sama orang. Akhirnya balas-balasan ke Anda. Maka itu memang adalah wilayah setan kalau sudah pengen sogok menyogok itu. Saat itu mereka menuntut kasih 50 juta. Maka kalau dia bayar 50 juta, maka dia tidak makan uang haram. Kenapa? Karena dia cukup syarat. Hanya saja si penerima ini yang zolim. Karena kalau kita mau menerima suapan itu, maka budaya suap menyuap ini akan menjadi biasa, akan menjadi kebiasaan dan dianggap biasa. Ini berarti kita memiliki beban moral di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial. Kita telah mengajarkan kepada orang lain untuk tidak merasa beban pada saat memberikan suapan. Menyogok adalah kita membayar untuk mengambil yang bukan hak kita. Kita membayar kepada seseorang untuk mengambil yang bukan hak kita. Itu namanya menyogok. Yang menyuap ini sukarela ataupun terpaksa, yang disuap ini pun terpaksa ataupun menerima dengan sukarela. Kalau itu bentuknya suapan, maka sama-sama haram. Yang menyuap haram, yang menerima suapan pun haram, walaupun enak. Dia nggak layak jadi tapi bayar agar jadi, itu yang nyogok haram dua-duanya. Cuman waktu Anda nyogok menjadi budaya. Kalau seandainya calon PNS gak nyogok semuanya, diangkat enggak kira-kira? Tetap diangkat ke sebelum pegawai. Gara-gara Anda nyogok, budaya nyogok berjalan. Dan karena Anda itu waktu naiknya jadi penyogok, waktu Anda duduk di tempat tersebut, ya saya pengen disogok sama orang. Akhirnya balas-balasan ke Anda. Maka itu memang adalah wilayah setan kalau sudah pengen sogok menyogok itu.